mountains are moving the heart of the sea. The hills are shaking, the world keep changing, but I will not fear. God of Jacob, He's my protector, always on my side. He's with us as a shelter and lead us to the battle. Sure, I will not fear. For the Lord of hosts, for the Lord is with us. We walk by faith and not by sight. For the Lord of hosts, through the fire, through the storm, you God of my refuge and my strength. For the Lord of hosts, God of Jacob, He's my protector, always on my side. He's with us as a shelter and lead us to the battle. Sure, I will not fear. For the Lord of hosts, for the Lord is with us. We walk by faith and not by sight. For the Lord of hosts, through the fire, through the storm, you God of my refuge and my strength. For the Lord of hosts, Shalom saudara, Shalom. shalom. Selamat datang di ibadah online Karawaci City Blessing. Teman saudara, mari siapkan hati kita, mari siapkan jiwa kita untuk memuji dan menyembah namanya. Amin. Mari tepuk tangan buat dia. Sama-sama katakan. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa.
dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari sama-sama katakan, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Katakan, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita naikkan pujian ini lebih semangat lagi. Katakan, oh, oh. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Amin. Pembebas umatnya, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Katakan, betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Siapa dia? Katakan, Tuhan Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau luar biasa Tuhan. Yes Jesus. Hidupku menggenapi firman-Mu. Yes. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari katakan, Tuhan, Kau sempurna. Haleluya. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan Kau sempurna. Kau sempurna. Terima kasih Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna. Kau sempurna. Amin. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidup. Kami serahkan hidup kami, Tuhan. Murnikan Dengan Roh-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Amin Tuhan. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami punya Allah seperti Engkau Tuhan. Di tengah keadaan seperti ini Tuhan, di tengah ketidakpastian, tapi Kau selalu menggenapi janji-Mu Tuhan. Di dalamku, jadi Bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Allah yang pantas ditinggikan. Haleluya. Engkau hidup, Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata. Engkau Allah yang bekerja buat umat-Mu Tuhan. Biar kami tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Haleluya. Jesus. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna.
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah kepadamu, masih boleh memuji menyembahmu, sungguh suatu anugerah yang luar biasa. Biarlah Tuhan pemberitaan firman-Mu pada saat ini boleh memberkati setiap kami, boleh menguatkan setiap kami. Biarlah kami boleh sungguh-sungguh menyiapkan hati kami sebagai tanah-tanah yang subur, supaya Engkau dapat menabur benih firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, ya, selamat pagi jemaat Karawaci City Blessing yang saya kasihi. Sungguh bersyukur sekali kalau kembali kita bertemu ya walaupun secara virtual. Tapi saya percaya virtual, non-virtual, kuasa Tuhan tidak terbatas oleh jarak dan waktu. Ya, kasihnya tetap sama, anugerahnya tetap sama bagi kita semua dan itu sungguh kita bersyukur. Nah, pada pagi hari ini masih dalam rangka kemerdekaan ya, karena minggu lalu tuh kita guru-guru ya disuruh ikut acara virtual ya di Istana Negara maupun secara virtual. Saya percaya tidak mengurangi kekusyukan, kehikmatan gitu ya pada saat kita mengikuti upacara secara virtual. Nah, karena masih di bulan Agustus ya, masih dalam rangka kemerdekaan, maka saya memberi judul gitu ya dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu kemerdekaan yang sejati. Bentar, saya akan share screen-nya bagi Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, ini salam dari saya, merdeka gitu ya, karena masih di bulan Agustus. Kita sering dengar orang ngomong merdeka, merdeka, merdeka gitu ya. Sebenarnya apa makna kemerdekaan itu sendiri gitu ya? Arti merdeka ya, itu artinya ini menurut KBBI ya, bebas dari perhambaan atau penjajahan, dan yang kedua tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Jadi kalau menurut ini kemerdekaan secara general, menurut secara umum gitu ya. Artinya kalau disebut Indonesia merdeka, Indonesia bebas dari perhambaan, Indonesia bebas dari penjajahan. Bayangkan bangsa kita pernah dijajah oleh Belanda, oleh Jepang, ratusan tahun gitu ya. Jadi kalau sampai bisa merdeka menjadi bangsa yang mandiri, itu sungguh suatu anugerah loh ya. Saya waktu upacara juga ya ampun sudah 76 tahun ya kita mendeklarasikan kemerdekaan ya bangsa ini gitu ya. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa, bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan. Dan yang kedua, arti merdeka adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Artinya pada seorang misalnya seseorang terdakwa gitu ya, dia didakwa diadili, tapi disebut ternyata oleh hakim dan juri tidak bersalah, ya maka dia tidak terkena atau lepas dari tuntutan sehingga dia bisa keluar dari ruang pengadilan itu ya sebagai orang yang bebas, sebagai orang yang merdeka. Yaitu arti merdeka. Kemudian apa arti merdeka di dalam Tuhan gitu ya? Karena definisi merdeka tadi adalah bebas dari perhambaan atau penjajahan, berarti anak-anak Tuhan kalau merdeka ya kita benar-benar sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, maka kita bebas dari perhambaan dosa. Terus kebayang banget ayat mengenai hal ini, tapi saya akan ambil dari Roma pasal 6 ayat 17 dan 18. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ada kata syukurlah kepada Allah. Karena sekali lagi ya, kalau kita bisa merdeka, bangsa Indonesia aja bisa merdeka dari penjajahan itu sungguh luar biasa. Syukur tidak terkatakan karena sudah ada perjuangan dengan darah dan air mata gitu ya. Apalagi kita sebagai anak Tuhan, kalau bisa bebas dari perhambaan dosa, bebas dari kuk dosa. Aduh, saudaraku, soalnya nggak bisa cuma dengan darah dan air mata. Kalau mau lepas dari dosa, ya. Semua karena kasih karunia Allah.
Semua karena anugerah, saudaraku. Ya, makanya dibilang dulu kita hamba dosa, tapi sekarang kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kalau saudara merdeka di dalam Tuhan, artinya dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran, dari gelap menjadi terang, seperti begitu, saudaraku. Ya, kemudian arti kedua ya, menurut definisi tadi itu lepas dari tuntutan gitu ya. Nah, berarti sebagai anak Tuhan, kita ini disebut merdeka pada saat kita lepas dari tuntutan dosa. Ya, apa tuntutan dosa? Dosa itu ada dakwaannya gitu ya, ada akhirnya gitu ya, bahwa upah dosa ialah maut di Roma 6 ayat 23. Karena sesungguhnya setiap manusia itu sudah kehilangan kemuliaan Allah gitu ya. Jadi semua manusia itu berdosa. Harusnya, ini ngomong harusnya, kita semua binasa. Binasa itu artinya lenyap selama-lamanya, doesn't exist anymore, lepas, nggak berbekas, nggak ada bekas-bekasnya, saudaraku. Itu binasa, lenyap selama-lamanya, punah gitu ya. Nggak ada kehidupan. Tapi saudaraku, di sini dikatakan, tapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau saudaraku, setelah, bukannya artinya kita meninggal, kita nggak meninggal ya, kita ini karena kita masih hidup dalam dunia, kita akan dipanggil Tuhan suatu saat. Tapi setelah meninggal itu bukan akhir segalanya. Ada hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Gitu loh. Itu yang luar biasa banget. Tuhan gak hanya pikirin hidup kita di dunia ini, tapi juga setelah kita dipanggil oleh Tuhan, Ia memikirkannya juga, gitu ya. Karena di dalam Roma pasal 8 ayat 1 sampai 2 dikatakan begini. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman, yaitu ya tadi lepas dari tuntutan dosa, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Wah ya, memberi hidup telah memerdekakan kamu. Waduh, ini mesti di bold, mesti di highlight gitu ya. Sudah memerdekakan kita dalam Kristus ya, dari hukum dosa dan hukum maut. Mestinya tuh hukum dosa, hukum maut itu kita binasa tadi. Boro-boro ada kehidupan setelah meninggal ya. Setelah dipanggil Tuhan ya udahlah ya, kehidupannya lenyap begitu saja ya. Tapi sekali lagi karena karunia Tuhan, kasih karunia Tuhan luar biasa, kita ini boleh hidup kekal di dalam Kristus Yesus gitu ya. Nah, kemudian ini ada pertanyaan nyeleneh sih ya, aduh ya ampun, bukan saudara sih ya, mungkin dari luar sana gitu ya. Jadi dikatakan, jadi Bu, kalau saya orang merdeka, udah bebas dari penghukuman dosa, udah bebas dari dosa ialah maut, berarti saya boleh hidup seenak-enaknya dong ya. Kan udah bebas ya, bebas kan artinya mau hidup semau-mau gue, mau hidup suka-suka gue, boleh dong ya. Saya bikin dosa tiap hari juga nanti Tuhan ampunin gitu ya. Saya mau hidup suka-sukanya amburadul ya, itu juga nanti Tuhan ampunin kok. Kan saya udah merdeka, udah bebas artinya dari hukuman dosa. Saudaraku, ini pertanyaan nyeleneh nih ya. Lupa dia ya bahwa ada Roma pasal 6 ayat yang pertama. Saya bacain nih ya, Bapak Ibu ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Ini Roma pasal 6 ayat yang pertama dan kedua ya. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Lupa ya dia ya, bahwa ketika kita terima Tuhan Yesus, ya Tuhan Yesus yang sudah mati dan bangkit bagi kita pada saat Tuhan Yesus disalib, manusia lama kita juga disalib, dosa-dosa kita juga disalibkan. Artinya kalau kita sudah mati bagi dosa, masa sih mau hidup lagi di dalam dosa? Ya saudaraku, jadi bagi orang-orang yang sudah merdeka, itu dia
sudah tidak bisa berdosa lagi ya karena udah Kristus di dalam dia. Ya, nggak bisa tuh, aduh nyemplung lagi ke kubangan, nyemplung lagi ke yang kotor-kotor gitu ya saudaraku, karena apa? Sudah disucikan, sudah merdekakan oleh Tuhan loh, ya. Nah, kalau melihat gambar ini sekilas ya, ini merdeka bener nih orangnya, hidupnya seenak-enaknya bener nih, enak banget nih ya. Udah pertama pakai seragamnya kayaknya SMP ini ya, berarti belum cukup umur untuk punya SIM. Kemudian nggak pakai helm. Kemudian boncengan bertiga gitu ya. Wah, ini mantep nih, mantep merdekanya gitu ya. Wah, bebas nih, enak nih suka-suka kayak begini. Pertanyaan saya sih begini, apakah mereka benar-benar uh, bebas dalam tanda kutip? Apakah mereka benar-benar merdeka? Ya, apakah mereka benar bebasnya sejati? Apakah mereka benar merdekanya sejati? Karena jangan-jangan di dalam hati mereka gitu ya, ada polisi nggak ya? Ada polisi nggak ya? Ada yang nunggu saya nggak ya di perempatan? Ada yang nunggu saya nggak ya? Ada yang priwit nggak ya? Seperti begitu. Apakah itu kemerdekaan yang sejati? Pada saat dia kelihatannya bebas ya, tapi sebenarnya hatinya was-was, hatinya nggak damai sejahtera. Ya, apakah itu kemerdekaan yang sejati? Bukan, ya. Tapi kemerdekaan sejati itu harusnya kalau dia mau disebut sebagai orang yang merdeka, orang yang bebas, harusnya dia taat pada aturan. Aneh ya? Kelihatannya kalau merdeka itu artinya nggak usah nurut aturan. Salah. Justru dengan nurut aturan, kita bebas. Kita merdeka. Coba saudara naik motor ya, bawa SIM, bawa STNK, pakai helm, gitu ya. Nurut tuh aturannya. Kita jalan. Merdeka nggak? Bebas nggak? Iya. Karena mau ada polisi, nggak ada polisi, jalannya tenang. Tapi kalau kita nggak bawa SIM, nggak bawa STNK, nggak pakai helm, apa nggak selinguk ya, kelihatannya merdeka sih, tapi kitanya was-was, ya kitanya nggak damai sejahtera tuh pergi kayak begitu. Jadi saudaraku, sama, merdeka di dalam Tuhan itu artinya lepas dari hukum dosa, yes, tapi terikat dengan hukum Kristus. Saya ulangin ya, lepas dari hukum dosa, tapi terikat dengan hukum Kristus. Itu merdeka yang sejati, saudaraku. Ya, nggak bisa seenak-enaknya, tapi saudara harus terikat dengan hukum Kristus. Nah, apa itu hukum Kristus? Kan? Matius 22 ayat 37 sampai 39 berkata demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum Kristus bukan sekedar hukum Taurat yang 10 tapi titilannya ada 613 gitu ya, bukan sekedar itu. Tuhan Yesus bikin simple ya, kasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan yang kedua kasihi sesamamu manusia ya. Hukum Kristus itu adalah hukum kasih. Bahkan kalau saudara lihat ya, hukum Kristus itu udah kayak lambang salib aja ya. Atas kasihi Tuhan, segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi. Ya. Yang kedua tuh kiri kanan kita, artinya mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Saudaraku, dong aplikasinya Bu ya, prakteknya Bu, mengasihi Tuhan. Orang kadang-kadang mengasihi sesama aja saya nanti yang kelihatan ya, ntar bisa mengasihi, ntar bisa nggak mengasihi, ntar bisa sayang, ntar bisa sebel, ntar bisa benci, ntar bisa suka gitu ya. Bagaimana itu yang kelihatan, apalagi Tuhan nggak kelihatan. Sekali lagi Bapak Ibu, kita ini bisa mengasihi Tuhan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi karena Roh Kudus. Mengasihi sama seperti diri sendiri juga karena Roh Kudus, bukan dengan kekuatan sendiri. Nah, tadi ada pertanyaannya, bagaimana aplikasinya dong?
bagaimana prakteknya dong saya mengasihi Tuhan, gitu ya. Saudaraku, sebenarnya gampang aja sih kalau saya boleh simpulkan, mungkin masih banyak sih ya teori-teori yang lain. Tapi bagi saya pribadi, mengasihi Tuhan itu cukup, atau bisa kita katakan dengan 2 hal ini aja sih, trust and obey, percaya dan taat. Ya, Yohanes 14:23 ya. Kalau engkau mengasihi aku, engkau menuruti firman-Ku. Kalau saudara percaya ya pasti saudara nurut dong ya. Dan saudara nurut karena saudara percaya gitu. Saudara taat karena saudara percaya. Jadi trust and obey. Ada contohnya enggak? Kalau di Alkitab banyak, cuman saya ambilnya dari 2 tokoh Alkitab aja ya. Kalau Bapak Ibu lihat gambarnya ada Nuh, ya, ada bahtera-bahtera, ada binatang-binatang. Ini salah satu tokoh Alkitab yang bikin saya kagum juga. Trust and obey-nya luar biasa, Bapak Ibu. Kenapa? Bayangin aja trust and obey, percaya dan taat, percaya dan taat. Waktu Tuhan suruh dia bikin bahtera di atas gunung, taat. Ya, walaupun secara manusia ngapain, orang mah di tepi pantai dong biar gampang dorongnya ke dalam air gitu ya. Dan belum lagi rintangan tantangannya dari orang-orang sekeliling dan juga dari rintangan-tantangan dari betapa sulitnya perjalanan ke gunung itu untuk membawa alat-alat dan lain sebagainya. Ini logika saya sih orang awam ya. Jadi sebenarnya lebih banyak kesulitannya gitu. Tapi Nuh ini percaya dan taat bahwa apa yang Tuhan katakan itu ya pasti akan terjadi gitu. Jadi dia kayak percaya aja dan taat-taat aja untuk melakukan apa yang Tuhan suruh. Kemudian yang kedua, Alkitab yang sering banget ya kita omongin ini adalah Abraham. Abraham dari awal aja ya suruh pergi ke negeri yang akan kutunjukkan. Belum tahu negerinya yang mana, dia tetap jalan. Belum tahu mana, trust and obey aja nih Abraham ya. Lagi di sini gambarnya adalah pada saat dia disuruh untuk mempersembahkan Ishak. Anak satu-satunya udah 25 tahun dapetnya gitu, susah banget punya anak satu juga. Dan Tuhan minta ia persembahkan gitu. Gimana enggak, gimana gitu ya, gimana perasaannya, bagaimana sih sebagai seorang ayah gitu. Tapi Abraham benar-benar hanya trust and obey. Saya kagum banget ya Bapak Ibu dengan tokoh-tokoh Alkitab ini ya. Kok bisa ya? Dikatakan di Alkitab aja Abraham pagi-pagi benar loh berangkat bersama bujangnya dan bersama Ishaknya. Orang mah kalau namanya mau persembahin anak ya siang-siangan kayak berangkatnya sore-sore gitu ya, malam-malam kalau perlu, nggak bisa sih malam-malam. Tapi at least ditunda-tunda dikit lah, ada hati yang segan gitu, ada keengganan gitu. Enggak. Abraham disuruh begitu, yes ya dia jalan besoknya. Sungguh suatu trust and obey yang luar biasa ya. Aplikasi dari mengasihi Tuhan ya dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi ya luar biasa. Nah kemudian itu hukum yang pertama ya. Hukum yang kedua tadi kan adalah tentang kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Banyak saudaraku ayat tentang mengasihi sesama manusia gitu ya. Tapi saya akan ambil satu aja di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di situ ada gambarnya saudaraku ya. Help to carry one another's burdens. Semoga gambarnya kelihatan dengan jelas ya, bahwa lihat deh, setiap orang pegang buntelan masing-masing ya. Tapi dengan tangan yang bebas, mereka berusaha untuk juga meringankan beban orang lain. Saudara lihat deh gambarnya ya. Mereka pegang buntelan masing-masing, tapi dengan tangan yang bebas atau dengan tangan yang mereka bisa gunakan, mereka belajar untuk membantu atau meringankan beban orang lain. Saudaraku, setiap kita tuh punya buntelannya masing-masing. Setiap kita tuh punya bebannya masing-masing. Setiap kita tuh punya pergumulannya masing-masing. Setiap kita punya kesusahan, kesulitan, apalagi sebutin. Semua punya masing-masing. Tapi firman Tuhan bilang bertolong-tolonganlah menanggung
bebanmu. Jadi pada saat kita tahu ada yang lagi kesusahan, ada yang lagi kesulitan, kita mau bertolong-tolongan, ya. Waktu teman kami ya, teman kerja lah ya, staff di sekolah tempat saya kerja itu lagi kena COVID. Waktu itu PCR masih mahal ya, rumah sakit juga. Untung dapat sih subsidi pemerintah gitu. Paling dia PCR aja tuh sekeluarga. Udah mana suaminya nggak kerja karena pandemi ya, jualan mie. Tapi yang karena pandemi dia nggak bisa jualan lagi gitu. Otomatis si istri ini yang bekerja sama adiknya si istri ini, karena mereka satu rumah tuh ya, 2 keluarga satu rumah. Waktu dinyatakan positif COVID ya, aduh saudaraku, kan PCR-nya udah berapa, terus belum apalah obat vitamin segala macam lah ya, saudara tahu sendiri mahal ya kalau COVID. Nah akhirnya kepala sekolah bilang bagaimana kalau kita ini tadi bertolong-tolongan lah menanggung beban gitu ya. Jadi berapapun siapa yang mau bantu ya, nggak wajib, siapa yang mau saweran, siapa yang mau patungan silahkan. Nah, kita semua tuh belajar ya guru-guru. Sebenarnya kalau pikir-pikir guru-guru juga punya buntelannya masing-masing, punya kesusahan masing-masing, punya kesulitan masing-masing gitu ya. Tapi kita belajar ya. Kami belajar untuk akhirnya ya udahlah berapa ya. Waktu itu dikumpulin gitulah ya uang itu, kemudian diserahkan. Itu dia puji Tuhan loh. Maksudnya dia bersaksi ya sama saya. Itu sebenarnya rumah sakit itu sempat mikirin biaya, ya udah imun makin turun aja kan, udah puyeng sakit gitu kan, ditambah mikirin biaya, udah tambah puyeng gitu kan. Tapi dia bersyukur bahwa ada loh orang yang peduli ya gitu ya. Bukan sekedar jumlah sih, karena nggak cover semuanya juga sih, tapi at least membantu dia banget gitu ya untuk ngurangin biaya yang harusnya berapa sehingga dia hanya bayar berapa. Ya. Jadi apa ya, dengan demikian tuh oh iya ya, belajar untuk bertolong-tolongan. Demikian juga nih belum lama ada orang tua murid ya, dia istri dari kepala IT di sekolah tempat saya kerja dan kena COVID ya, tapi kemudian jadi kelever atau gimana gitu, sempat koma, nggak sadar saudaraku. Jadi kami disuruh sampai doa rantai loh. Jadi maksudnya gini, bertolong-tolongan menanggung beban nggak cuma hanya sekedar urusan materi ya, tapi ada juga doa ya, kata-kata penguatan ya, pokoknya apapun yang bisa meringankan beban saudara seiman. Nah jadi kita bikin doa berantai tuh kepala sekolah ya, semua lagi, nggak cuma kita guru-guru SMP ya, tapi semua dari TK sampai SMA, staff semua pokoknya harus berdoa ya, ada doa berantai, ada apa gitu. Jadi saya melihat bahwa iya ya, orang itu mungkin kita nggak bisa membantu banyak, atau mungkin kita nggak bisa bagaimana gitu ya, tapi at least kita mau bertolong-tolongan, kita mau saweran gitu, kita mau hubungan dalam berdoa ya, dalam hal materi dan lain sebagainya. Ada satu quote saudaraku, bagus sekali ya, saya sampai terharu nih membacanya ya. Kita tidak bisa menolong semua orang, tetapi kita bisa menolong seseorang ya. Saudaraku, yang kalau ngomongin nolong semua orang ya memang nggak bisa ya. Nolongin semua orang yang sakit, nolong semua orang yang kesusahan, kita nggak bisa. Tapi at least kita bisa menolong seseorang, saudaraku. Entah itu saudara kita, tetangga kita, jemaat ya, sesama gitu kan. Jadi bukan sekedar baksos gitu kan. Tapi kita nggak tahu sih sebenarnya orangnya siapa gitu ya. Bukan saya anti baksos nih. Tapi baksos orangnya, waduh nyumbang juta-jutaan gitu ya, nama kita sohor. Tapi sebenarnya sebelah kita kelaparan misalnya gitu ya. Atau sebelah tetangga kita atau teman yang kita kenal sebenarnya lagi kesulitan, seperti begitu. Kan saudaraku ya, di dalam firman Tuhan aja bilangnya bahwa jangan jemu-jemu berbuat baik. Kita harus menolong terutama kepada saudara-saudara seiman dulu. Jadi yang memang kelihatan mata dulu aja gitu ya, kita bisa menolong mereka. Oke, kesimpulannya, orang yang merdeka di dalam Tuhan ya, kemerdekaan sejati nih, saya lagi ngomongin kemerdekaan yang sejati, berarti bebas dari perhambaan dosa dan hukum maut, tapi terikat dengan hukum Kristus, yaitu hukum kasih. Dan yang kedua, mengasihi Tuhan, ya ini aplikasinya aja ya, bahwa harus trust and obey gitu ya sama Tuhan.
dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Yang artinya mau berbagi beban, mau menolong, walau hanya untuk seorang. Baiklah, itu saja ya firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Biarlah ini boleh memberkati dan menguatkan kita semua. Sebentar kita akan tutup di dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kalau kami kembali boleh diingatkan bahwa kami ini adalah orang-orang yang merdeka. Dan saat kami merdeka di dalam Engkau, kami tunduk di bawah hukum Kristus, yaitu mengasihi Engkau dan juga mengasihi sesama kami. Tolong kami senantiasa Tuhan, sebab dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu mengasihi-Mu, tapi dengan kekuatan dari Roh Kudus kami sanggup. Dan juga untuk menolong sesama kami ya Tuhan. Biarlah Kau berikan hati yang penuh belas kasih senantiasa, mata yang penuh dengan belas kasih senantiasa Tuhan, supaya boleh melihat sekeliling kami siapa yang boleh membutuhkan pertolongan kami. Sebab kasih itu berasal daripada-Mu, dan biarlah kami boleh membagikan kasih itu. Kami boleh menjadi terang dimanapun kami berada, boleh menjadi perpanjangan tangan kasih-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biarlah kasih daripada Allah Bapa yang luar biasa, dan juga lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Roh Kudus boleh ada dan memberkati setiap kita pada hari ini. Dan kami percaya biarlah berkat atas setiap rumah tangga, setiap orang yang menyaksikan ini boleh turun ke atas mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan, amin. Happy Sunday, Tuhan memberkati.